أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat junior, ya, karena beliau saat itu masih kecil, masih usia belasan, belum sampai usia 20 tahun ketika Rasulullah masih hidup. Namanya Ibnu Abbas. Nama aslinya itu adalah Abdullah, tapi dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu itu anak, Abbas itu nama bapaknya. Abbas itu pak, pamannya Rasulullah, salah satu paman dari Nabi. Berarti dia ini adalah sepupu. Jadi Ibnu Abbas itu sepupu, sama seperti Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Keistimewaan Ibnu Abbas ini pak, beliau ini sikok-sikoknya sahabat yang didoakan Nabi secara langsung agar menjadi ahli Quran. Dipegang dada dan dipegang kepalanya oleh Rasulullah. Lalu kemudian Nabi berkata sambil berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalau nak doakan anak, doakan cucu, praktekkan seperti doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini Pak. Pegang dadonya, pegang ubun-ubunnya, doakan Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang paham agama dan paham takwil, paham Al-Quran, isi Al-Quran. Itu cara Nabi mendoakan anak. Dan itu kalau bisa pak, didengar oleh anak itu. Jangan pas dia tidur. Kalau bisa didengar oleh anak, itu bisa menjadi afirmatif, ya. Jadi ibaratnya seperti sugesti bagi anak tersebut. Jangan malu doakan anak itu. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya, mengatakan gini, selama ini pak kita mendengar anak durhaka, ya, tapi ada pak orang tua durhaka. Siapa dia? Orang tua yang tidak pernah mendoakan anaknya, itu orang tua durhaka. Hati-hati, ya. Kapan mendoakan anak? Tiap hari, tiap hari. Anak pun durhaka kalau tidak mendoakan orang tuanya, ya. Kalau hari ini kita sempat lupa, tiap hari saat hari ini libur dulu, jangan tiap hari, karena kita tidak pernah tahu pas kapan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Ibnu Abbas, Pak. Dan doa Nabi itu terkabul, Pak. Ibnu Abbas menjadi ahli Quran. Bahkan Ibnu Abbas dianggap sebagai syekhnya para ahli Quran. Selain Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat lain, maulanya Hudzaifah dan sebagainya. Kali ini Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas ini meriwayatkan seperti ini. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah itu bersabda. Apa kata Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwalin qaumin wadima uhum, ya. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya tiap-tiap manusia itu pak
diberikan atau dikabulkan dakwaannya, di si A ngadu, si B ngadu, si C ngadu. Seandainya tiap-tiap orang itu Pak, setiap kali dia ngadu dikabulkan aduannya tadi, dakwaannya tadi, Pak Ahmad ngadu, Pak Budi ngadu ke polisi, ke hakim, ngadu kalau Pak. Kata Nabi, seandainya setiap orang itu setiap kali dia ngadu dikabulkan aduannya, dakwaannya tadi, maka nanti setiap orang akan gampang sekali Pak mengadukan orang lain dengan cara menggugat harta dan darah orang tersebut. Jadi misalnya Pak, hari ini tiap ngadu dikabul ke tanpa ada embel-embel, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, ngadu ke sekta, Pak polisi, ayam aku hilang. Oh ya, kita cari siapa yang maling itu, dah tangkap, ganti kau. Orang itu belum diadili, orang itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi dikabulkan dakwaannya tadi tanpa ada proses peradilan, tanpa proses pengadilan, maka gampang sekali Pak, tiap orang akan ngadukan orang lain, dan aduan tersebut akhirnya merugikan harta orang lain dan bahkan merugikan harga diri dan kehormatan orang lain. Nah, ini kata Nabi itu Pak, seandainya setiap orang dikabulkan setiap kali dia buat laporan, setiap kali dia buat dakwaan, maka tiap orang akan bebas ngadu dan akhirnya dia zolim, ngambil harta orang dan bahkan merendahkan harga diri dan kehormatan orang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan gini, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Hendaklah, kata Nabi, bagi orang yang mendakwa itu yang ngadu, hendaklah bagi orang yang ngadu, bagi orang yang melapor, dia membawa bayyinah. Bayyinah itu membawa bukti. Jadi tidak gampang diterima, bukan asal-asal diterima, tapi yang ngadu baru diproses aduannya kalau dia membawa bayyinah, membawa bukti. Ya. Wal yaminu ala man ankaro, dan orang yang didakwa, orang yang dilapor oleh pelapor tadi, untuk membuktikan dia itu bebas dari laporan tadi, dia hendaklah bersumpah. Ya, jadi gampangnya itu supaya kehidupan kita ini tertib Pak, tidak asal adu dan tidak asal aduan itu diterima. Ngadu hak kita boleh, tapi tidak semua aduan itu diterima, kecuali yang ngadu itu bawa bukti, dan yang diaduk itu boleh bela diri. Salah satu, bukan bela diri silat, bukan ya, boleh dia membela diri, salah satunya dengan bersumpah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.